A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang nyawaku berada di tangannya, jika seluruh langit dan bumi dan seluruh isinya serta apa-apa yang di bawahnya diletakkan di satu timbangan dan syahadat la ilaha illallah diletakkan dalam timbangan sebelahnya yang lain, maka akan lebih berat timbangan yang ada kalimat la ilaha illallah. Riwayat Tabrani. Dalam permulaannya ada tambahan talkinkanlah kepada orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Barang siapa mengucapkan ketika matinya atau sakaratul maut, maka wajib baginya surga. Lalu para sahabat radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan yang mengucapkan ketika sehat? Beliau SAW bersabda, ia pun wajib baginya masuk surga. Lalu beliau bersabda, demi zat yang nyawaku berada di tangannya, dan seterusnya. Banyak riwayat seperti atas dengan lafaz yang berbeda. Tidak diragukan lagi bahwa tidak ada yang mampu menandingi keagungan Allah SWT, betapa malangnya dan betapa buruknya nasib orang yang meremehkan hal itu. Tetapi harus diingat bahwa paling terpenting ialah keikhlasan. Semakin ikhlas amalan seseorang, maka akan semakin berat timbangannya. Untuk mencapai keikhlasan dalam hati, para ahli sufi rela menyusun dan merapikan sandal untuk berkhidmat di masjid. Sebelum kami sebutkan beberapa hadis berikutnya, kami sebut di sini sabda Rasulullah, bimbinglah orang-orang yang akan mati atau sakaratul maut dengan la ilaha illallah. Barang siapa mengucapkannya pada saat sakaratul mautnya, maka wajib baginya surga. Para sahabat radhiyallahu bertanya, ya Rasulullah, walaupun kami mengucapkan ketika sehat? Jawab beliau SAW, ya, walaupun demikian justru lebih wajib lagi baginya. Lalu beliau bersabda sebagaimana yang dijelaskan di atas. Surat An-Nisa 116. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu atau dosa syirik dengannya, dan Dia mengampuni dosa selain dari syirik bagi siapa yang dikehendaki. Tidak seorang pun yang berhak mengatakan bahwa si fulan tidak akan diampuni Allah SWT, tetapi bukan berarti bahwa kita tidak perlu menegur orang yang berbuat maksiat dan berbuat dosa. Banyak ayat Al-Quran dan hadis menerangkan bahwa siapapun yang tidak menegur segala kemaksiatannya juga akan mendapat siksa. Banyak hadis yang menyebutkan bahwa barang siapa melihat kemungkaran tapi ia tidak mencegahnya, padahal ia mampu untuk mencegahnya, ia juga akan terkena siksa. Ia juga akan disiksa karena ia melihat kemaksiatan yang tidak dicegahnya tersebut. Mengenai hal ini telah dijelaskan dalam kitab Fadhail Tabligh. Bagi yang berminat untuk mengetahuinya, hendaklah membaca kitab tersebut. Satu masalah penting perlu diperhatikan di sini, yaitu jika seorang ahli agama menjumpai seorang pendosa, maka janganlah mengatakan sebagai ahli neraka, karena perbuatan ini dapat membahayakan dirinya. Dan perbuatan orang jahil yang mengikuti orang-orang yang melanggar agama walaupun tidak sampai pada perbuatan kufur, perbuatan ini juga sangat membahayakan diri sendiri. Rasulullah bersabda, barang siapa menghormati ahli bid'ah, berarti ia telah membantu menghancurkan agama. Dalam sebuah hadis juga diterangkan kelak pada akhir zaman Dajjal sang penipu dan pendusta akan muncul. Ia akan memperdengarkan hadis-hadis yang belum pernah terdengar, maka janganlah kalian sampai tersesat dan terjerumus dalam fitnah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, datanglah Nahum bin Zaid, Urdu bin Ab, Bahri bin Amr, lalu berkata, wahai Muhammad,
apakah engkau tidak mempunyai sesembahan kecuali Allah? Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tiada sesembahan kecuali Allah, yang dengannya aku diutus, kepadanya lah kami mengajak. Maka turunlah ayat, Qul ayyu syai'in akbaru syahadat. Ibnu Iska, Ibnu Musir, Ibnu Abi Hatim. Sabda Nabi SAW bahwa dan kalimat itulah beliau diutus sebagai Nabi, dan beliau menyuruh manusia kepada kalimat. Bukan berarti bahwa Rasulullah itu saja yang dikhususkan dengan kalimat tersebut. Bahkan semua Nabi telah diutus untuk mendakwakan kalimat tersebut. Semua Nabi mendakwakan kalimat yang sama, mulai dari Adam alaihissalam hingga penutup seluruh anbiya, yaitu Nabi kebanggaan Rasulullah SAW. Tidak ada seorang Nabi pun yang diutus tanpa mendakwakan kalimat tersebut. Betapa berkahnya dan betapa mulianya kalimat ini berkaitan dengan hal di atas, maka turun ayat Qul ayyu syai'in akbaru syahadat. Katakanlah siapa yang lebih kuat persaksiannya. Al-An'am 19. Betapa tingginya dan betapa berkahnya kalimat ini sehingga semua Nabi membenarkan kesaksian Nabi SAW atas kalimat ini. Sebuah hadis menyebutkan jika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah SWT akan membenarkannya dengan menjawab, hambaku berkata benar bahwa tidak ada sesembahan selainku. Dari Laits dia berkata, Abu Laits dia berkata, Nabi Isa bin Maryam alaihissalam berkata, umat Muhammad SAW adalah yang paling berat timbangannya di mizan, karena mereka telah membiasakan lidah mereka dengan sebuah kalimat yang terasa berat bagi umat sebelumnya. Kalimat itu ialah la ilaha illallah as-sahabani. Inilah suatu kenyataan yang sangat jelas bahwa di tengah-tengah kesibukan umat ini mengirimkan beribu-ribu salawat kepada beliau, mereka juga menzikirkan kalimat la ilaha illallah sebanyak-banyaknya, sehingga tidak dapat dikalahkan oleh umat lainnya. Ratusan ribu masyaikh suluk mewiridkannya jutaan kali, dan setiap ulama mursyid tersebut menguasai jutaan murid. Mereka semua melatih murid-muridnya agar mewiridkan ribuan kali setiap hari. Dalam kitab Jamil Usul ditulis bahwa setiap hari hendaknya berzikrullah paling banyak sebanyak 5.000 kali, dan selebihnya tidak terbatas. Untuk para sufi paling tidak sebanyak 50.000 kali setiap hari, dan paling tidak setiap hari mewiridkannya la ilaha illallah sebanyak 5.000 kali. Demikianlah kurang lebih jumlah yang diajarkan oleh para masyaikh suluk. Maksud saya mengatakan masalah ini adalah untuk menguatkan pendapat Nabi Isa tentang keutamaan Rasulullah SAW. Dalam kitab Qaulul Jamil, Syekh Waliullah rahmatullah menceritakan bahwa ayah beliau berkata, ketika saya baru belajar suluk, saya pernah membaca la ilaha illallah 200 kali dalam satu nafas. Syekh Abu Yazid Qurtubi berkata, saya mendengar bahwa orang yang membaca la ilaha illallah 70.000 kali akan terbebas dari api neraka. Setelah mendengar hal ini, saya membaca untuk istri saya sesuai dengan hitungan tersebut. Tak lepas saya membaca untuk diri saya sendiri. Di dekat rumah saya tinggal seorang pemuda yang terkenal sebagai ahli kasyaf. Dia juga kasar tentang surga dan neraka, tetapi saya agak meragukan kebenarannya. Suatu saat ketika pemuda itu ikut makan bersama-sama kami, tiba-tiba ia datang dan bertanya, ibu saya masuk neraka dan saya telah menyaksikan keadaannya. Selanjutnya Qurtubi berkata, saya melihat pemuda itu sangat gelisah, lalu saya berpikir untuk membaca baginya satu hitungan kalimat tersebut akan menyelamatkan ibunya. Jika untuk mengetahui tentang kebenaran kasyaf, maka bacaan tahlil sebanyak 7.000 kali yang saya baca untuk diri saya itu saya hadiahkan untuk ibu saya, insyaallah. Demikian pendengar yang rahmati Allah mengenai fadilah kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita akhiri a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.